Shalom bagi saudara-saudara yang tetap dengan setia menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kiranya kita terus mengejar hidup yang berkenan pada Tuhan dengan berpegang pada firman Allah. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10. Renungan ini saya beri tema taat berpegang pada firman Allah. Saya akan membacakan 2 ayat dari perikop ini, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saat bagian ini dituliskan, orang Israel tidak lagi berada di padang gurun yang gersang. Mereka ada di dataran Moab, dan sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Suatu tanah yang kaya dengan hasil bumi, di mana mereka akan hidup dalam kemakmuran. Oleh karena itu, pidato Musa di bulan-bulan terakhir kehidupannya dalam perikop ini sangat penting untuk diperdengarkan kepada orang Israel, dengan tujuan agar mereka terus berpegang kepada perintah Tuhan, bukan malah melupakan Tuhan dalam masa kesusahan maupun kemakmuran di tanah perjanjian. Sebab kemungkinan untuk melupakan Allah sangat terbuka bagi orang Israel yang sering tidak setia. Saudara-saudara, mereka diharapkan akan selalu mengingat sang sumber berkat dan memuji Tuhan karena negeri yang baik yang diberikannya kepada mereka. Musa mengajak orang Israel untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun, dan bagaimana Allah memelihara umatnya. Saudara-saudara, Allah merancang hal ini untuk mengajarkan orang Israel sebuah prinsip bahwa sumber utama dari kehidupan mereka adalah Allah dan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 40 tahun pengembaraan di padang gurun, orang Israel direndahkan hatinya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka akan kebesaran Tuhan dan akan pentingnya untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan pada masa kini, kiranya kita mau belajar. Kita juga mau dengan taat berpegang kepada firman Tuhan. Karena Allah sang pemberi firman sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Ketika Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, usaha yang berhasil, penghasilan yang besar, pekerjaan yang baik, janganlah sekali-kali melepaskan genggaman kita dari berpegang kepada firman Tuhan. Ketika kenikmatan dunia menggoda kita untuk terjerumus di dalamnya, mari kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Karena semua itu hanyalah kenikmatan semu belaka yang tidak pernah memuaskan hati kita, yang tidak pernah memberikan sukacita yang kekal. Bahkan ketika kesusahan datang, kegagalan menimpa kehidupan kita, musibah terjadi, dan mara bahaya sekalipun, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita melepaskan genggaman daripada firman Allah. Haruslah kita menyadari bahwa keberadaan kita, baik secara fisik, spiritual, hanya bisa dilandaskan di dalam firman Allah yang memberi hidup bagi kita. Bila kita berada dalam kesusahan, dalam situasi yang tidak menentu, berada dalam pergolakan hidup, seolah-olah Tuhan begitu jauh dari kita, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Percayalah bahwa di sana ada Allah yang siap untuk menolong dan tetap menyertai kita. Taat berpegang pada perintah Tuhan adalah satu-satunya syarat seseorang untuk berkenan kepada Allah, bahkan satu-satunya keinginan Allah dari manusia. Bapak Ibu Saudara, umat manusia dimurkai oleh Allah karena apa? Karena ketidaktaatan Adam. Sebaliknya, umat Tuhan dimenangkan oleh karena apa? Karena ketaatan Kristus. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Seberapa jauh kita taat berpegang pada perintah Tuhan? Dalam keseharian hidup kita, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Seberapa banyak pikiran kita berikan untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Dan seberapa banyak uang, harta yang kita miliki, kita sediakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Seberapa banyak tenaga, hati, dan juga kekuatan yang kita curahkan untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan bisnis kita, dengan rencana untuk meraih masa depan, dengan studi dan kuliah kita, dengan urusan-urusan pribadi kita yang tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam ketaatan. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat, berpegang kepada firman Allah. Amin.